dari laut yang kaya, dari tanah yang subur, dari tradisi yang diwariskan lintas generasi. Makassar menghadirkan produk-produk terbaiknya untuk dunia. Sebagai kota pesisir yang tumbuh bersama laut, Makassar menghasilkan berbagai produk perikanan berkualitas ekspor. Dari udang premium hingga produk olahan hasil laut, setiap produk diproses dengan standar yang memenuhi kebutuhan pasar global. Produk-produk ini telah menjangkau berbagai negara dan menjadi bagian dari rantai pasok internasional. Kekayaan cita rasa Makassar lahir dari perpaduan budaya, tradisi, dan bahan-bahan terbaik Nusantara. Produk pangan dan minuman lokal kini hadir dalam kemasan modern yang siap menjangkau pasar internasional. Menghadirkan cita rasa autentik yang tetap relevan bagi pasar global masa kini. Dari kekayaan alam Sulawesi Selatan, lahir berbagai komoditas unggulan yang memberikan nilai tambah bagi pasar global. Dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor. Setiap komoditas membawa kualitas, keberlanjutan, dan peluang kerjasama yang terus berkembang. Di dataran tinggi Sulawesi Selatan, tumbuh kopi-kopi terbaik yang telah dikenal dunia. Menghadirkan karakter rasa yang khas, autentik, dan berkelas internasional. Sebuah warisan yang terus berkembang dan diterima oleh pasar global. Tidak hanya hasil alam dan kuliner, Makassar juga menghadirkan karya kreatif yang mengangkat identitas budaya menjadi produk bernilai tinggi. Beragam sektor, beragam keunggulan dalam satu semangat yang sama. Lebih dari sekedar produk, ini adalah cerita, warisan, dan peluang untuk bertumbuh bersama. Selamat datang di Makassar. Angalle baku batu risek rea paminroang. Inroang yasarro asare ala siapa jaina papila jarang. Ampaka cinikang ni lah birikna ni kanaya budaya. Ada pangasakkan sial le nyawa mangai. Asipitangara pau asileo ammoto pakarampuang masing rikate. PLN bersama BMKG siapkan strategi akurasi untuk keandalan pasokan listrik menghadapi cuaca ekstrim. Gandeng BPBD Sulsel, PLN atur strategi jaga keandalan pasokan listrik di wilayah rawan bencana. PLN bersama BMKG siapkan strategi akurasi untuk keandalan pasokan listrik menghadapi cuaca ekstrim. Gandeng BPBD Sulsel, PLN atur strategi jaga keandalan pasokan listrik di wilayah rawan bencana. PLN bersama BMKG siapkan strategi akurasi untuk keandalan pasokan listrik menghadapi cuaca ekstrim. Gandeng BPBD Sulsel, PLN atur strategi jaga keandalan pasokan listrik di wilayah rawan bencana.
PLN bersama BMKG, siapkan strategi akurasi untuk keandalan pasokan listrik menghadapi cuaca ekstrim. Gandeng BPBD Sulsel, PLN atur strategi jaga keandalan pasokan listrik di wilayah rawan bencana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam Mabicara Makassar Bicara. Dan tentunya bersama saya Sukmawati Soekardi bersama dengan narasumber kita yang selalu luar biasa. Kali ini kita menghadirkan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yaitu Bapak Dr. Helmi Budiman SSTP MM. Kali ini kita membahas tentang tema tata kelola sampah residu di Kota Makassar dari sumber sampai TPA. Wah, ini luar biasa karena kita akan tahu langsung seperti apa kebijakannya, seperti apa tantangannya, dan tentunya bagaimana sikap kita menghadapi ledakan-ledakan sampah. Oleh karena itu langsung saya sapa narasumber saya, Bapak Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Iya, siap. Baik, kalau gitu sehat juga untuk membahas sampah karena walaupun sampah ini biasanya identik dengan kotor lah ya, sumber penyakit, tapi kita harus sehat membahasnya karena ini satu dinamika yang kayak baru di Kota Makassar, Pak. Iya. Yaitu sampah residu dan tata kelolanya. Sebelum kita lebih jauh bagaimana sih kebijakannya, kita mau tahu dulu lebih sederhana nih karena kita tidak sefamiliar memahami sampah residu dengan memahami sampah organik atau anorganik. Bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih sebenarnya sampah residu itu? Iya, jadi sampah residu itu merupakan sampah yang sudah tidak bisa diproses atau dipilah lagi, dan inilah yang akan kita buang ke TPA. Kebijakan pemerintah Kota Makassar memang kita berupaya untuk menerapkan ini, dan tentu kita sudah sampaikan di beberapa kesempatan 1 Agustus 2026 TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah anorganik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan apa itu sampah residu. Dan ini sementara kita terus sosialisasikan ke bawah, ke masyarakat, baik itu tingkat kecamatan, kepada para camat, para lurah, para RT RW, dan beberapa komunitas dan di sekolah pastinya. Tentu kita berharap kebijakan ini bisa didukung pastinya oleh seluruh masyarakat. Ya. Iya, berarti beda nih antara organik yang mungkin kita kepikirannya masih bisa dialihkan ke pemerintah atau dipungut, tapi ternyata udah ada kebijakan baru. Pertanyaan berikutnya Pak, kenapa sih sampah residu itu sekarang jadi perhatian pemerintah Kota Makassar? Ada alasannya nggak Pak? Sebenarnya bukan cuma sampah residu yang menjadi perhatian, dan tentu kenapa kebijakan ini kita ambil, memang kebijakan ini bukan hanya kebijakan pemerintah Kota Makassar saja, tetapi ini merupakan kebijakan nasional. Sekali lagi ini kebijakan nasional. Kebijakan nasional dalam rangka perbaikan tata kelola persampahan di Indonesia dan pastinya di Kota Makassar. Nah, sebelum saya bercerita kenapa masih tanggal 1 Agustus. Nah, sebelum-sebelumnya memang budaya kita mengangkut atau membuang sampah itu hanya dikumpul dalam satu kantong. Kemudian dari satu kantong ini biasanya dibawa di depan rumah, entah itu mungkin ditaruh di pagar atau dan sebagainya. Kemudian petugas kebersihan datang langsung dikumpulkan di TPS, tempat pembuangan sementara atau titik transfer. Dari sini dibawa kemudian ke TPA. Nah, ini yang keliru, dan inilah yang dinamakan dengan sistem open dumping, pembuangan secara terbuka, tidak secara terkelola. Nah, seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan, begitupun juga di Makassar ini, sebenarnya kita sudah punya namanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pengolahan sampah. Jadi memang sudah ada aturan tentang sampah yang diatur di Kota Makassar dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011.
Dan ini kalau kita lihat 2011 ke 2026 kurang lebih ada 15 tahun. Sepanjang perda ini kita laksanakan atau sepanjang perda ini sudah dibuat oleh DPRD Kota Makassar, sampai hari ini belum ada pelaksanaannya secara penuh atau 100%. Dan ini juga menjadi salah satu permasalahan. Karena kenapa? Selama ini kita tidak pernah melakukan pemilahan atau pengolahan sampah. Masyarakat kalau kita tanya biasanya kepanjangan dari TPA adalah tempat pembuangan akhir. Padahal seharusnya TPA adalah tempat pengolahan akhir atau tempat pemprosesan akhir. Dari situ saja sebenarnya makna TPA itu berbeda sebenarnya. Jadi TPA itu bukan tempat membuang sampah seluruhnya, tetapi TPA bermakna yang dibawa ke TPA itu tempat sampah yang sudah diproses atau sudah diolah, begitu. Nah, ini karena budaya masyarakat kan udah terbiasa nih Pak, semua sampahnya pokoknya ditaruh di tempat sampah, nanti diambil oleh petugas sampah. Ya. Nah, sekarang kebijakan ini kan sudah lahir. Bagaimana pemerintah Kota Makassar mungkin mencoba untuk mengedukasi sampah organiknya, atau intinya selain residu tadi, kalian masyarakat kelolanya dengan cara apa nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Nah, paling pertama sebelum kita masuk bagaimana cara mengolahnya, tentu kita bicara dulu masalah jenis atau klasifikasi sampahnya. Tadi kami sudah sampaikan, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Nah, sampah organik ini merupakan sampah yang paling banyak membawa masalah. Dan di Makassar, dari total 1.000 ton sampah per hari yang kita punya, ternyata 54%-nya itu didominasi oleh sampah organik. Sampah organik ini merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga kita, sampah sisa-sisa makanan maupun juga sampah daun-daun kering. Ini yang ada di Kota Makassar dan ini semuanya dibuang ke TPA. Padahal kalau kita mau mengolah sampah organik, minimal mungkin memilahnya dulu. Ini sampah organik kalau tidak tercampur dengan yang lain, sampah yang lain itu punya nilai. Seperti sampah anorganik. Tetapi ketika ini bercampur, sampah organik itu bisa menghasilkan air lindi. Itulah mengapa, karena air lindi ini sifatnya korosif, itulah kenapa ketika mobil sampah ini mengangkut sampah organik, itu sebagian besar bisa cepat rusak atau berkarat. Karena memang air lindi ini sifatnya korosif atau merusak. Dan air lindi ini karena sampah organik tadi dikumpul dan dibawa langsung ke TPA Antang, akhirnya air lindi ini banyak mencemari lingkungan kita, merusak pH air maupun juga merusak tanah. Jadi sekitar area TPA Antang itu memang sudah tidak subur karena air lindi ini. Dan kalau kita olah sampah organik, karena kita punya stok sampah yang cukup banyak, 500 ton per hari, kita bisa membuat menjadi kompos atau bisa menjadi pakan ternak. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan hanya dari memilah dan mengolah. Nah, selanjutnya ada yang namanya sampah anorganik. Sampah anorganik ini berasal dari sampah-sampah olahan. Contoh mungkin plastik, kemasan, botol air minum, gelas dan segala macamnya. Kemudian ada besi atau logam, aluminium dan sebagainya, dan kertas, karton dan lainnya. Dan ini bisa mempunyai nilai sepanjang dia tidak tercampur dengan yang namanya air lindi tadi. Itu masyarakat itu bisa melakukan penjualan atau bisa menggunakan kembali menggunakan prinsip 3R. Dan yang terakhir, nah ini yang namanya residu. Inilah residu yang nantinya hanya akan kita terima kelak nanti per 1 Agustus 2026. Residu itu terdiri dari popok dan pembalut serta kemasan yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Biasanya kemasan bumbu, makanan instan, nah itu tidak bisa digunakan kembali, dan juga puntung rokok. Ini puntung rokok tidak bisa digunakan sehingga itu masuk dalam kategori residu, termasuk juga sampah-sampah anorganik yang sudah tercampur dengan air sampah organik itu juga masuk dalam kategori residu. Begitu. Ya. Berarti peran masyarakat memang harus benar-benar bersikap yang serius gitu Pak ya, minimal serius memilah sampah masing-masing. Betul. Karena tadi organik bisa jadi manfaatnya sendiri, kemudian anorganik bisa dimanfaatkan kembali. Dibagi lagi dua. Iya, ya, ada beberapa jenis sampah, tapi sebagian besar itu bisa dijual kembali, dimanfaatkan kembali. Termasuk juga sebenarnya minyak jelantah itu kita sudah bisa jual kembali atau dimanfaatkan kembali menggunakan prinsip 3R. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, prinsip 3R ini gimana nih maksudnya? Reduce, reuse, recycle. Jadi kita mengurangi sampah kita, menggunakan kembali, dan didaur ulang kembali. Itu prinsip 3R. Dan ini pasti ada manfaatnya untuk kita juga kembali. Begitu.
Berarti kita harus serius ya Pak, karena Iya. secara pribadi saya juga sebagai warga Kota Makassar ini harus memang sudah memilah-milah sampah sih Pak. Iya. Tapi untuk mengakomodir si sampah ini mau diapakan nih, ini yang masih blank. Iya. Ternyata dari sini kita udah mulai teredukasi bahwa bisa kok kita lakukan beberapa hal untuk memanfaatkannya. Iya. Nah Pak, kalau tadi disebutkan sekitar 54% tuh sampahnya ternyata organik. Sampah organik. Sebanyak Iya. itu dan akhirnya dia menghasilkan yang namanya cairan lindih gitu. Air lindi, iya. Dan ini merusak sampah anorganik. Kalau begitu Pak, nantinya kan yang akan diambil oleh petugas sampah adalah sampah residu. Kalau kita lihat atau mungkin sudah ada data yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, daerah dalam hal ini, Iya. berapa sih jumlah atau persentase dari potensi sampah residu kita yang ada di Kota Makassar? Sampah residu kita itu potensinya di angka 20%, 20 sampai maksimal 30%. Jadi kalau kita melakukan pemilahan dan pengolahan mulai dari sumber sampah kita, tentu kita bisa berhasil menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Jadi kalau kita kalkulasi kurang lebih mungkin di angka 200 sampai dengan 300 ton yang masuk ke TPA. Sehingga secara akumulasi pasti truk-truk yang datang ke Antang itu semakin berkurang. Yang kedua, sampah-sampah yang masuk juga pasti berkurang dan ini bisa memperpanjang umur TPA. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, umur TPA ini mungkin sekitar 2 tahun itu akan habis atau akan ditutup. Tetapi ketika kita melakukan pemilahan, pengolahan dari sumber, tentu sampah yang masuk semakin berkurang dan ini bisa memperpanjang umur TPA menjadi 10 tahun. Dan yang terakhir tentu ketika kita sudah melakukan pemilahan pengolahan, kita akan mendapatkan sumber daya. Baik itu mungkin bisa dimanfaatkan kembali melalui urban farming, atau kita bisa manfaatkan kembali melalui bank sampah. Jadi semua sampah-sampah yang kita pilah, termasuk juga hasil pengolahan sampah organik, itu kita bisa lakukan penjualan kembali dengan pemerintah melalui Bank Sampah Pusat. Jadi ada nilai tambah sebenarnya yang kita coba ciptakan. Dengan ini tentu kita berharap ada ekonomi sirkular di tengah-tengah masyarakat kita dengan adanya pengolahan sampah, begitu. Wah, luar biasa. Nah Pak, ini kan kebijakannya udah mulai nih Pak. Kalau misalnya 1 Agustus tahun ini ya Pak ya berarti? Tahun ini, ya. Wah, ini udah deket banget Pak, karena tinggal beberapa Betul, hari ya. lagi. Bagaimana masyarakat ini harus dilatih nih untuk terbiasa memilah dan memilih sampahnya, karena pada akhirnya kebijakannya nanti yang akan diambil adalah sampah residu. Untuk awal-awal apakah langsung dieksekusi nih kebijakannya atau seperti apa Pak? Iya, tahun ini atau bulan ini kita berupaya untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Target kami di pemerintah kota ini selain beberapa stakeholder yang kita sudah edukasi, mulai dari seluruh kepala SKPD, kemudian tentu para lurah dan camat, kami juga sudah memberikan edukasi kepada seluruh RT/RW dan termasuk juga Satgas Kebersihan kita. Karena memang ini mereka harus dibiasakan untuk melihat sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Nah setelah ini kita tuntaskan, tentu kita mengedukasi kepada masyarakat. Target kita sebenarnya tidak muluk-muluk, mungkin paling tidak dari 1000 ton yang ada setiap hari, itu kita bisa kurangi saja 30%, itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau ini kita berhasil di tahun ini 2026, tentu ini menjadi budaya yang baru.